Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Yeni Seher mengetahui bahwa Osman dan kedua putranya dalam bahaya membuat Malhun sangat khawatir. Dengan berkata, "Tidak, masih belum ada kabar. Aku khawatir tentang Osman dan putra-putranya. Aku tidak sabar lagi." Seketika Karabe menghentikannya dengan berkata, "Malhun Hatun, jika kamu pergi sekarang, kamu akan menempatkan dirimu dan anakmu dalam bahaya." Benggi juga mengatakan, "Ya, tunggu sebentar lagi Malhun Hatun, sebentar lagi. Aku tahu ujianmu sulit, tetapi Yeni Seher berada di bawah pengawasanmu. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkan tentang anakmu. Kita akan segera mendapatkan kabar baik, insya Allah." Tidak lama Ulgen datang memasuki ruangan dengan berkata, "Ada kabar, Osman baik-baik saja dan mereka akan datang." Mendengar ini membuat Malhun dan yang lainnya merasa senang dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian pergi menuju halaman mansion. Fatma yang berada di sana berkata kepada adiknya, "Kamu lihat, sejak kita akan memiliki saudara lain, mereka melupakan kita. Tapi jangan sedih, aku di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian, adik." Sementara itu, di suku Salurbey, Syamil berkata, "Beim, seperti yang kau perintahkan, kami mengirim Alpen ke Yeni Seher untuk menginformasikan mereka." Kemudian Osman bertanya, "Bagaimana dengan situasi di Konya?" Dan Syamil menjawab, "Sultan Mansur tidak menyerah saat prajurit tertembak. Bala bantuan dari Candaroglus akan datang." Kemudian Osman berkata, "Keselamatan kita bergantung pada bala bantuan itu." Tidak lama Bala datang memasuki tenda bersama kedua putranya, lalu berkata, "Osman Bey, rakyat baik-baik saja. Alhamdulillah, mereka tidak kehilangan banyak." Kemudian Salurbey mempersilahkan Bala dan yang lainnya untuk duduk. Lalu Osman berkata, "Alhamdulillah, kita berhasil menangkis masalah ini. Anak-anakku berjuang dengan baik. Kau datang tepat waktu, Bala. Tapi yang terpenting, Salurbey dan orang-orangnya. Mereka berjuang dengan semua yang mereka miliki. Semoga Allah memberkati mereka." Dan Salurbey mengatakan, "Semoga Allah memberkahimu juga, Osman Bey. Kami mengambil keberanian kami darimu. Saat kami mencoba mencari rumah, kau memberikan kami rumah. Kau menempatkan tujuan Gaza di hati kami. Jadi, itu tugas kami untuk membantumu di saat-saat yang sulit, Osman Bey." Mendengar ini, Osman mengatakan, "Tidak. Kami memberikan tanah kepada banyak orang, tetapi mereka membelakangi kami di masa-masa sulit. Apakah kau tahu apa keberanian yang sebenarnya? Keberanian sejati adalah kesetiaan yang ditunjukkan pada saat terburuk. Tetapi saat-saat yang lebih buruk sedang menunggu kita. Kita tidak bisa membunuh komandan mereka dan menghentikan tentara. Kita berada di tempat yang sulit, tapi obatnya adalah persatuan kita. Ya, mereka yang tidak melihat kekuatan kami yang sebenarnya membela kami hari ini apapun yang terjadi. Semoga Allah memberkahi mereka semua. Selama kau mendukung kami tidak akan pernah kalah. Semoga Allah menjadikan persatuan kita langgeng. Boran, sekarang kirim Alpen kemana-mana. Seberapa besar pasukan ini, di mana dia akan melewatinya, pelajari segalanya." "Baiklah, saatnya untuk pergi. Terima kasih untuk semuanya, Salurbey. Berikan aku restumu." Mendengar ini Salurbey mengatakan, "Astagfirullah Osman Bey, kaulah yang memberikan kami restumu." Kemudian Osman dan yang lainnya pun pergi untuk kembali ke Yeni Seher. Sementara itu, dengan membawa kegagalan, Naiman berkata, "Tekfur, keluarga Osman siap menyerahkan hidup mereka untuk melindunginya. Jika aku tidak memiliki segel, kebanyakan dari mereka yang mengikutiku akan mengkhianatiku. Kekuatan terbesar Osman adalah keluarganya. Mereka semua mengikutinya seperti mereka terpesona." Kemudian Valen memerintahkan tentaranya untuk turun dari kudanya dan kembali dengan berjalan kaki. Menyaksikan itu jelas membuat Naiman bertanya-tanya. Kemudian Valen berkata, "Jika aku menyuruh mereka mati, mereka akan mati, Naiman. Dan aku tidak memiliki segel. Dan tentang ketakutan, tidak ada prajurit yang siap mati yang bisa takut pada apapun. Dan mereka setia. Mereka adalah orang-orangku. Aku cukup kuat untuk menghancurkan Osman dengan kakiku. Dan apa yang kau lihat baru saja dimulai. Ketika kau melihat orang-orangku yang berkumpul di bawah sanjakku, kau akan menyadari sihirku." Mendengar ini Naiman mengatakan,
Segera bawa pasukanmu, kita tidak akan gagal lagi, Tekfur. Namun Valen mengatakan, tentara tidak akan datang untuk saat ini. Mendengar ini Naiman bertanya, apa maksudmu? Dan Valen menjawab, pertama, aku akan meminta unit tentara terdepan yang kuat. Mereka pandai bersembunyi, mereka sekuat singa, mereka tidak akan kehilangan, dan mereka akan menjadi liar. Lalu Naiman bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Dan Valen menjawab, aku melihat betapa setianya orang-orang Osman. Tentaraku akan datang dan menghancurkan mereka. Komandan mereka, bey mereka, jenderal mereka. Tentaraku akan menghancurkan semua orang yang percaya pada Osman. Siapkan pasukanmu, Naiman. Ketika ini berakhir, semua sungai akan penuh dengan darah. Kemudian mereka pun pergi untuk kembali ke markas masing-masing. Beberapa saat kemudian, setibanya di Yenisehir, dengan melayani suaminya, Bala berkata, Alhamdulillah Osman, kita mengusir musuh di setiap belokan. Sekarang apa niatmu? Dan Osman menjawab, kamu tahu itu Bala, aku ingin menghancurkan hati musuh. Namun Bala mengatakan, aku tidak tahu itu. Apakah itu rahasia? Maukah kamu memberitahuku? Baiklah kalau begitu Osman Bey, Evalah. Melihat istrinya merajuk, Osman pun menjawab, Bala, kita akan menghancurkan impian musuh, dan kamu tahu itu. Kemarilah, ayo kemari. Kapan aku pernah menyembunyikan sesuatu darimu? Mendengar ini Bala berkata, baiklah kalau begitu, aku mengerti. Tapi kami terburu-buru untuk tujuan yang baik. Aku hanya fokus pada itu sekarang. Lalu Osman mengatakan, aku pikir kabar baiknya siap untuk keluar. Kamu ceria. Baiklah, katakan padaku apa yang terjadi. Dan Bala menjawab, mereka belum mengatakannya. Ulgen dan seketika Osman mengatakan, Cerkutai, benarkah? Sahabat kita beralih ke peternakan kambing. Cerkutai meminta Ulgen untuk terus berlari dengan membawa seekor kambing di pundaknya. Dengan kelelahan, Ulgen berkata, aku tidak punya cukup kekuatan lagi, Cerkutai. Namun Cerkutai mengatakan, tidak ada yang berhenti. Ibumu meminta emas sebanyak berat badanmu. Bagaimana bisa aku menemukan semua emas itu, Ulgen? Dan Ulgen menjawab, setidaknya biarkan aku makan sesuatu. Kamu membuatku kelaparan. Seketika Cerkutai mengatakan, tidak ada makanan. Sampai aku menemukan emasnya, kamu juga akan menurunkan berat badan. Mendengar ini Ulgen berkata, cukup, betapa pelitnya kamu ternyata. Aku minta maaf, tapi apel kecil ini sepertinya tidak ada yang salah. Dan saat Ulgen hendak memakan apel itu, seketika Cerkutai merampasnya seraya berkata, tidak Ulgen, tidak Ulgen, setelah kita menikah, aku akan membuat apel menghujanimu. Sekarang, ayo, tahan sedikit lagi. Ayo, kamu bisa Ulgen, kamu bisa. Kemudian Cerkutai pun meminta Ulgen untuk terus berlari dengan membawa seekor kambing di pundaknya. Tidak mampu lagi berlari, Ulgen pun berkata kepada dirinya sendiri, dia akan membuatku kelaparan sampai mati supaya dia memberi sedikit emas. Bayar setiap kilogram. Apa itu untukku? Aku akan memakannya. Kemudian dia pun memakan makanan yang dia sembunyikan di kantong lain pakaiannya. Namun dia mengatakan lagi, untuk siapa dia bekerja? Untuk kita. Dia pergi dari satu perang ke perang lainnya dan tidak beristirahat. Tidak, aku tidak akan makan. Betapa sulitnya pernikahan itu. Ibu. Kemudian Ulgen melanjutkan larinya dengan penuh semangat. Di samping itu, terlihat Turhan, Besungur, dan yang lainnya tengah berkeliling mencari Cerkutai. Tidak lama Cerkutai pun tiba dengan membawa seekor kambing besar untuk diberikan kepada Karabe sebagai persyaratan pernikahan, karena hanya itulah yang dia miliki. Menyaksikan ini Bayindir berkata, Saudara Cerkutai, ada apa? Kau tidak bisa mendapatkan rumah? Dan Cerkutai menjawab, tentu tidak, aku hanya bisa menemukan kambing. Setelah aku menikah, perlahan aku akan mengurus rumah dan juga emas. Namun Turhan mengatakan, Karabe tidak akan menerimanya. Aikot juga mengatakan, ya, dia tidak akan menerimanya. Sebelum kamu mengurus apa yang diinginkan Karabe, kamu harus melupakan pernikahan.
Namun Cerkutai mengatakan, bagaimana aku bisa menemukan semua itu? Aku menemukan kambing, tapi bagaimana dengan rumah? Katakanlah aku menemukan rumah, tetapi bagaimana aku akan menemukan emas senilai berat badan Ulgen? Apapun itu, biarkan aku bicara dengan Karabe terlebih dahulu. Kemudian mereka pun pergi untuk menemui Karabe. Menyaksikan itu, Bayindir berkata kepada Hushen, pergi dan bawakan aku 2 peti emas. Mendengar ini Hushen bertanya, Beim, kau berbicara tentang emas, apakah kau yakin? Beim, tidak ada jalan untuk mundur dari ini. Cerkutai tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Seketika Bayindir mengatakan, Hushen, pemukulan yang aku rasakan masih sakit. Jangan membuatku memukulmu dengan cara yang sama. Kemudian dengan ragu, Hushen pun pergi untuk menjalankan perintah. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Bala berkata, kamu tidak melewatkan detail apapun, Osman. Saat berperang melawan semua pengkhianat itu, kamu masih tahu tentang urusan alpenmu. Dan Osman menjawab, ya, kita juga dulu sedang jatuh cinta. Mendengar ini Bala bertanya, dulu? Jadi sekarang kita sudah tua? Hah, Osman? Begitukah? Dengan merangkul istrinya, Osman mengatakan, oh tidak, bukan seperti itu. Masih seperti hari pertama, aku masih jatuh cinta padamu. Baiklah, lihat aku. Cerkutai akan menikah. Jadi, kita akan mengadakan pernikahan. Mari kita tanyakan pada dia terlebih dahulu. Gadis-gadis itu keras kepala dalam hal pernikahan. Mendengar ini, Bala mengatakan, ya, begitulah kami. Kemudian mereka pun pergi untuk menghampiri Cerkutai. Sementara itu, dengan membawa seekor kambing besar kepada Karabe, Cerkutai berkata, ini Gurbus. Maksudku, nama kambing ini Gubrus. Semua orang di Yenisehir tahu tentang nama kambing ini. Kau bisa bertanya pada mereka. Mendengar ini Karabe berkata, oh, jadi namanya Gubrus, hah? Bagus, bagus. Di mana yang lainnya? Dengan gugup Cerkutai menjawab, Karabe, itulah yang akan aku bicarakan denganmu. Aku akan mengurus sisanya setelah pernikahan. Seketika Karabe mengatakan, tidak. Apakah kau mencoba untuk menipuku? Menyaksikan ini Besungur mengatakan, Karabe, mari kita lakukan dengan cara ini. Mari kita membagi 2 jumlah emas yang kau inginkan. Gubrus juga mengatakan, ya, itu akan lebih baik. Cerkutai seharusnya tidak berhutang. Namun Karabe mengatakan, tidak, aku tidak meminta emas untuk diriku sendiri. Aku memintanya untuk masa depan putriku. Kemudian Bayindir mengatakan, Karabe, jangan khawatirkan tentang emas. Anggap itu selesai. Aku memiliki hutang kepada saudaraku Cerkutai, dan ini saatnya untuk membayarnya. Kemudian Bayindir memberikan 2 peti emas kepada Cerkutai. Melihat itu jelas membuat Cerkutai terharu hingga tidak mampu mengatakan apapun. Lalu Bayindir berkata, setengahnya adalah hadiah pernikahan, dan setengahnya lagi adalah bagian Cerkutai si pemberani. Kemudian Cerkutai pun memeluk Bayindir dengan penuh haru. Namun Karabe berkata, baiklah, urusan emas sudah selesai. Sekarang temukan sebuah rumah. Setelah itu datang dan ambil putriku. Mendengar ini membuat Cerkutai menjadi lemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Dari atas tangga, Osman berkata, Cerkutai, apa yang terjadi di sini? Hah? Apa yang sedang terjadi di sini? Dengan gugup Cerkutai menjawab, Beim, aku ingin mengatakannya padamu, tapi kau sangat sibuk. Lalu Osman mengatakan, tunggu, ini mansionku, ini rumahku. Bagaimana bisa kau melakukan ini tanpa bertanya padaku? Katakan padaku, Karabe. Dan Karabe menjawab, tidak ada Beim, dia belum meminta untuk menikahinya. Mendengar ini membuat Osman sedikit kecewa, lalu bertanya kepada Karabe, apakah kau mengizinkannya? Dan Karabe menjawab, tidak Beim. Lalu Osman bertanya, apa yang kau inginkan? Dan Karabe menjawab, Beim, aku ingin emas, dia menemukannya. Aku ingin hadiah, dia membawakannya. Dan aku ingin rumah yang bisa mereka tinggali. Kemudian Osman berkata, rumah sudah beres. Sekarang mari lakukan. Ya, sekarang kita harus cepat, ayo. Mendengar ini membuat Cerkutai sangat bahagia. Lalu Bala berkata, ini harus dilakukan sejak lama dan Osman Bey suka mempercepat hal semacam ini. Kemudian Osman memerintahkan alpennya untuk mulai mempersiapkan pesta. Namun terlihat di wajah Karabe yang menahan penyesalan.
Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.